Kiri. Siap. Mari Bapak Guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Semangat. Iya, silakan dulu anak Bapak. Ya, terima kasih. Dengan memulai kita melakukan terus semangat, mudah-mudahan anak Bapak juga semangat hari ini untuk melakukan proses pembelajaran. Tapi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, Bapak akan mengaksen nama kalian semua. Najwa Aziza, Mozani Ayya, Muhammad Rizky Afransa. Pembelajaran hari ini kita masih berkaitan tentang zakat. Masih ada yang ingat gak tentang pelajaran minggu yang lalu berkaitan tentang zakat? Kita ulang tentang masalah zakat. Jadi pembelajaran yang lalu zakat kita sudah bahas bahwasanya zakat itu hukumnya wajib dan termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Apa? Zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Inilah yang harus dilakukan oleh umat Islam ketika mempunyai kelebihan makanan pokok dan harta untuk membayar zakat, karena itu hukumnya wajib. Sekarang kemudian Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini. Jadi kompetensi dasar itu yang pertama memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Kemudian menunjukkan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Itu kompetensi dasar. Dan tujuan dari pembelajaran nanti anak Bapak yang harus bisa dicapai, pertama, anak Bapak diharapkan bisa membedakan ketentuan tentang zakat fitrah dan zakat benar. Kemudian menemukan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, menghubungkan hikmah berzakat dengan kehidupan. Kemudian mempraktekkan pelaksanaan zakat dan menunjukkan hikmah zakat. Nah, ini ada gambar. Apa yang bisa kalian tangkap pada gambar ini? Iya, sama orang yang mengeluarkan zakatnya. Kemudian ini gambar apa? Orang yang kehidupannya miskin, terbelakang. Inilah orang yang harus kita bantu. Kemudian ini gambar yang keempat, gambar anak-anak yang kelaparan. Ini juga harus jadi perhatian kita, ya. Nah, jadi perhatian kita, maka dengan zakat itu bisa meringankan beban orang-orang yang tidak mampu. Agar Allah menambah nikmatnya. Namun sahabat bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada sahabat untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat dalam kata caranya sampai lupa dengan ibadah. Sholat berjamaah
fakir miskin. Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini. Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa dia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Rasulullah khawatir memikirkan jika kelak Salabah dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada Salabah hingga 3 kali. Rasulullah pun berkata bahwa harta Salabah kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak, ternak Salabah diserang wabah. Bahkan banyak dari ternaknya yang mati. Rupanya setiap dia sholat, dia tak pernah ikut doa. Diperhatikan sama Rasul, Salabah, kenapa engkau kalau siap sholat nggak mau doa, kau langsung pulang? Akhirnya Salabah pun ngomong, ya Rasul, bukan aku nggak mau ikut doa, cuma kain yang aku pakai ini cuma satu. Nanti kalau habis sholat, ikut berdoa, dan nanti istriku nggak bisa sholat karena udah kehabisan waktu, maka aku pulang. Ya Rasul, doakan aku, kenapa? Biar kaya. Dikasih kambing. Kambingnya yang pertama itu awalnya cuma 2 ekor, beranak, lama-lama Salabah itu jadi kaya. Ketika harta kekayaannya tambah banyak, akhirnya apa? Dia lupa untuk sholat dan akhirnya timbul rasa pelit. Ketika diminta untuk bayar zakat, tak mau. Akhirnya apa? Allah marah, diambil semua hartanya, apa? Kambingnya mati sebagian, kambingnya sebagian dicuri orang, dan lain sebagainya, apa? Akhirnya Salabah pun kembali jadi miskin. Itulah kenapa kita dilarang untuk tidak mengeluarkan zakat. Inilah pada gambar ini orang-orang yang berhak untuk kita beri zakat. Karena ada yang disebut dengan mustahik zakat. Ayo, siapa kira-kira apa itu mustahik zakat? Iya, mustahik zakat itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan tentu saja golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Ada berapa orang? Nada? Ada 8 golongan. Baiklah, gambar fakir. Nah, apa kira-kira fakir ini? Iya, orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini fakir. Kemudian yang kedua, gambar orang miskin. Apa sih miskin itu? Iya, orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apa kira-kira itu? Yaitu orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Ini keempat, gambar yang keempat. Ini loh. yaitu orang yang baru masuk Orang Islam. yang bukan dan bukan untuk perbuatan maksiat. Itu loh. Mu'alaf. Ada yang tahu mu'alaf? Apa mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam itu juga harus dikasih zakat. Kemudian yang selanjutnya, fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ketujuh, hamba saya atau budak. Dan yang kedelapan, orang yang dalam perjalanan dan bukan untuk bermaksiat atau disebut dengan ibnu sabil. Maka orang golongan inilah yang berhak menerima zakat. Tentang hikmah zakat. Coba, Aziza, apa kira-kira hikmah zakat yang pertama? Ya, membersihkan harta dan jiwa
dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Coba rasa yang kedua, apa hikmah zakat yang kedua? Baca kuat. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari Segi, segi ekonomi. ya, membantu orang lain yang kesulitan dari segi ekonomi. Ya, bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah titipan daripada Allah. Coba Raja, yang keenam, kuat. Iya, mendapat pahala dan kemuliaan dari Allah. Inilah hikmah zakat. Kenapa zakat itu harus dilakukan? Kenapa? Ternyata banyak manfaatnya. Yang pertama apa? Orang yang bayar zakat itu mengikis sifat kikir, sifat pelit, sifat rakus. Kemudian dia membantu saudara-saudara kita yang kesusahan. Ya. Yang selanjutnya untuk apa? Menimbulkan rasa peduli kepada sesama. Inilah beberapa hikmah zakat yang ini bisa kalian nanti lakukan ya dalam kehidupan kita, karena kita tidak mungkin hidup sendiri. Dari beberapa tampilan dan penjelasan serta video tadi yang Bapak paparkan, ada nggak hal yang kurang paham pada anak-anak Bapak semua tentang materi yang kita bahas tentang hikmah zakat? Nah, jadi fakir itu adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi yang wajib bayar zakat itu siapa? Kita, orang muslim yang mampu, yang punya harta, maka itulah orang yang wajib untuk bayar zakat. Bapak akan membagikan lembar kerja. Nanti anak Bapak bisa mengisi lembar kerja ini dan nanti dikumpul kembali. Silakan dikerjakan. Ya, waktu kita 5 menit lagi. Tadi pemaparan kita tentang masalah hikmah zakat, dan mudah-mudahan Bapak harapkan kita semua bisa mengambil pengajaran dan hikmah daripada zakat itu. Tetap semangat kepada anak Bapak semua untuk terus belajar dan jangan bermalas-malasan. Baik, mungkin ini saja pembahasan kita. Bapak sudahi dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam